Sabah, 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 sabah. Akbar. Akbar, sabah, akbar. Akbar. Hei, akbar. Sabah. Hei, akbar. Sabah. Akbar, hei. Bay. 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 Bangun, bay. 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 Oi, subuh, bay. 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 Bangun, bay. 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 Cek, udah subuh tuh. Cepat. Jangan matrak, bay. 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 Bangun, bay. 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 ولسوف يرضى الله أكبر يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا Bilangnya mana? Oh, tadi gue bilang deh. Ibu ya. Olat. Hei. Hei. Oi. Oi. Bangun, 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 bangun. Malah pada matruk yang udah pada sholat. Ayo turun, turun, turun. Sholat, sholat, sholat. Sholat subuh, habis itu sholat 100 rakaat berjamaah di musola. Bar. Ya. Lu mau gosok gigi? Kelihatannya mau ngapain? Antum sekarang megang sikat gigi. 2 menit lalu antum baru bangun, terus antum belum wudhu. Antum juga megang odol. Terus ada 2 mili jigong di mulut antum. Berarti yang paling masuk akal, antum mau gosok gigi. Enggak, Anda mau bersihin mulut. Sama aja. Beda lah. Apa bedanya? Yang satu mulut, yang satu gigi. Tapi intinya maknanya sama. Beda. Antum ini mau mempermainkan atau emang antum yang baru? Antum nih belum belajar mantik, jadi Antum gak tahu aja makna. nangis denger antum. BTW, antum nanyain Anda mau sikat gigi, pasti antum mau nanya stop sikat gigi Anda kan? Enggak, sudah. Cie, sikat giginya gak hilang nih. Enggak, 100% enggak. Ah, biasanya juga kalau udah habis langsung minta ke anak. Fitnah antum. Terus sekarang antum mau sikat gigi pakai apa? Mulut antum bau gitu. Mulut antum yang bau. Mulut antum tuh. Bau mulut antum lagi Antum. ketek santri. Mulut belum mandi. antum bau. Antum. Gila bau banget. Keciduk sikat giginya hilang. Ini sikat gigi. Ih, antum jadi antum sikat gigi. Iya. Terus ini juga susah hilang. Ih, jorok ih. Udah amat. Lu antum ngapain lagi juga di sini? Antum juga udah gosok gigi tadi mau sombong. Hah? Oh pamer. Punya yang punya sikat gigi lah. Nih, Apa ya? enggak lah, buat pamer doang. Bagus ya? Buka ya pakai sikat gigi. Enggak lah, ini buat antum nih. Udah nih. Benar. Sumpah apa dulu? Sumpah. Hah? Sumpah pemuda. Allah. Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ente? Habis sholat Ustaz. Habis sholat? Astagfirullah. Sholat apa? Tadi dihukum Ustaz. Dihukum. Kenapa dihukum apa? Matruk. Matruk. Berapa rakaat itu matruknya? 100 rakaat. Udah selesai. Udah. Di mana sholatnya? Di sholat Ustaz. Di musola. Bener udah selesai? Beneran Ustaz? Bener nggak bohong? Iya Ustaz. Ya udah, stop dulu. Stop. Yuk, semuanya mulai tulis ya. Tulis semuanya. Habis semua Oh iya, kan ada pensil. Tapi gak ada sultan. Dek, apa punya sultan? Gak ada sultan. Ya udah kalau gitu kasih anak apa yang bisa membuat tangan ini menulis? Sampai atuh lah. Ada pensil, pulpen. Sini. Tunggu. Tapi ini pulpennya syubhat. Hah? Beneran? Iya asli, ada kemarin nemuin ini di musola. Udah, kalau gitu udah jadi aja. Soalnya menggunakan barang syubhat itu tidak berkah. Sebaiknya menjauhi menggunakan barang yang beraura syubhat. Jadi antum nggak jadi minjem nih, Bay? Ya jadilah. Di, kok ini gak ada isinya juga? Bukan, udah bilang memakai sesuatu barang yang beraura syubhat itu. Apa anda gak ngerti? Ih, masa nggak ngerti? Tadi kan Bukan, maksudnya ini tuh apa? Terus saya ngobrol terus, jangan terus ngobrol, tulis. Siap, San. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ente dari tadi nggak nulis, Akbar? Ini nulis, San. Ngebantah lagi, tak sikat ente. Ini jelas-jelas kosong. Ini, San. Coba Ustaz perhatiin lagi, San. Ini ada, San, tulisannya. Ana niru kayaknya Imam Syafi'i, San, yang nulis pakai ludah, San. Apa-apaan ente? Malaikat aja kalau gini nggak akan bisa ngebaca. Tapi Imam Syafi'i Ya kalau Imam Syafi'i, kalau langsung ketika lihat langsung apa? Ya kalau ente masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. berarti Ana harus gini dong, San. Ente mau ngelawak. Udah jelas-jelas ente apa alasan ente nulis kayak gini? Gak ada pulpen, San. Ini pulpen banyak. Gak ada tintanya, San. Gak ada isinya, San. Akbar, astagfirullahaladzim. Kalau ketika saya menjelaskan, selesai menjelaskan, ente juga selesai menulis. Nih, pulpen. Jazakallah, Ustaz. Bang, woi, bang, bangun woi, yuk makan yuk, makan. Tadi sama Nana udah semutan banget aja. Semutan yang kayak gimana gitu rasanya. Gimana kayak gimana? Gimana ya, Ana jelasinnya? Gimana ya? Ya kayak
gitu kan rasanya tuh. Iya deh, bentar gitu. Jadi yang tadi anak peragain bener ya? Udah kayak hidupnya pas aja. Oh, emang kesemutan kan cucunya stroke. Emang penyakit bisa berkeluarga? Enggak lah. Emang kesemutan gara-gara apa sih? Katanya sih sarafnya kejepit. Tapi ada yang bilang kalau kesemutan tuh tubuh kita kemasukan semut. Kemasukan semut. Jadi kalau kemasukan nyamuk namanya kenyamukan. Woi berantem. Woi. Pada mau ngapain nih? Mau makan nih. Makan ya? Wah, pas. Ana juga lapar ini belum makan. Makan apa kan? Anak kok diem ya? Yang Ana tanya tuh, antum udah makan apa belum? Oh, belum. Nah, gitu. Udah, makan yuk. Ana lapar banget nih. Udah kayak black hole putar-putar nyaris planet yang mau disedot. Oh, black hole yang gimana gitu ya? Udahlah. Makan nih. Mungkin lagi. Sini. Oh gini sih nih. Coba sini. Anak coba. Mas. Kok nggak bisa? Sini biar Ana aja. Coba. Wah, antum ditiup-tiup udah kayak memori PS2 aja lah. Al-Fatihah dulu, biar bisa kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bim. Amin. Cepet ya bacanya. Bisa. Kayaknya harus bacain surat Yasin. Udah. Pikirin dulu harus gimana. Kayaknya baca surat Yasin. Apa sih? Ya, yaudah kita coba dobrak yuk. Dobrak aja ini rusak fasilitas pondok. Ini kan udah rusak, udah gak bisa dibuka. Boy, kita nih belum makan. Ana lapar banget. Kalian juga pasti. Makanya kita buka pintu ini pakai otak. Karena pintu ini nggak bakal dibuka sendiri atau bakal buka kalau kita ngomong, "Woi, pintu buka." Ajib, anak gak nyangka kalau Bang Ali wali. Iya, Ana juga sama. Ana juga Ana wali. Wali santri. Ajib, gelap banget nih Madbah. Ya, biasanya nggak segelap ini. Nyalain lampunya dong. Hah? Gak bisa aja. Nyala? Kok nggak nyala sih? Betul ini udah berkali-kali. Atau mungkin mata kita yang dibutakan karena kita sering maksiat. Iya gitu. Gak lah. Ana percaya lagi. Mungkin lampunya habis. Hah? Ini nyala. Inna laka fatham bina. Kenapa ada setan di sini? Dia bukan. Jelas dia bukan setan. Setan gak pakai sarung tangan hiking di saat normal. Gak menguatkan sarungnya dengan gesper. Bahkan sarungnya bukan kayak murahan. Gak balapan sama celana. Dan juga gak pakai sepatu yang sebelahnya sendal. Apalagi di dapur yang membuktikan dia ini bodoh. Gak pintar kayak setan. Azim. Ternyata dia tidak bisu. Enggak. Kita enggak ngira antum bodoh. Tingkat kecerdasan antum rendah. Beda dikit. Jadi yang perlu banyak basa-basi lagi. Kalian telah terpilih untuk mendapatkan informasi. Tunggu. Kenapa kami yang terpilih? Karena aku milih kalian. Kenapa kamu memilih kami? Karena cuma kalian yang dapat memenuhi syarat dalam menjalankan misi ini. Bang, apa syaratnya? Ya, adalah Kasih tahu dong. ada pokoknya yang jelas intinya kalian yang telah terpilih, kalian sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau kalian masih bertanya-tanya tentang ini, kalian lemah iman. Masya Allah, saya yang beriman. Aku katakan, woy. Oke. Jadi kamu memilih kita. Kalau mau memilih kita, biarin kita makan dulu. Lapar banget nih. Jangan. Nih, apa? Jangan. Mau apa sih? Jangan. Apa sih?
dengar. Yaudah nih. Bohong kamu. Beneran. Emangnya kamu siapa nulis-nulis kayak gini? Tapi ini yang benar. Enggak. Bohong, ini pasti palsu. Wallahi. Enggak. Kau masih nggak percaya juga? Wallahi beliau mau keluar. Selama mau keluar nih, padahal beliau kalau nggak keluar pasti di sini. Terus kan, padahal beliau tuh jadi talent, jago main bola, terus jago main pingpong, masak lagi di, dia gak di, dia gak. Terus ya, kalau main pingpong tuh pasti gak ganti-ganti. Selain jago main pingpong juga, beliau tuh jago jauh lah, Di. Dia gak di. Dik, mau kemana, Dik? Kenapa, Dik? Udah, ikutan aja lagi. Ya aku udah kayak mau lihat lagi. Mau kemana lagi? Mana, woi? Ini tombol, Eta. Ayo kita buat interview. Pakai. Menurut saya, beliau adalah sosok guru sekaligus motivator dan inspirator. Dan saya menganggap dan saya juga melihat di dalam kepribadian beliau terdapat keseimbangan emosi dan spiritualnya yang saya jarang menemukan orang yang dapat menyeimbangi emosi dan spiritualnya di pribadi-pribadi yang lain. Menurut kami beliau itu orangnya baik, dermawan, sopan, pintar bergaul, dan juga tidak pilih-pilih dalam bergaul. Jago pingpong, kalau futsal tendangannya kenceng. Beliau orangnya penyabar, santuy, sama on time. Ustadz Alba tuh orangnya baik, sopan, tegas, tutur katanya bagus, dan beliau tuh orangnya dermawan, suka bagi-bagi makanan gitu. Beliau tidak hanya mengajarkan santrinya melalui lisan atau perkataannya, akan tetapi beliau mengaplikasikan di dalam kehidupan akhlak kepribadian beliau dan perilaku beliau dalam sehari-hari sehingga dapat dicontoh oleh para santri. Yang kami sukai dari Ustadz Alba, orangnya
selalu berbaur sama santri, asik diajak ngobrol, orangnya gaul, dan beliau tuh suka on time ketika mengajar, sering memberikan nasihat kepada kami dan memotivasi kami ketika kami down dalam belajar. Beliau adalah sosok ustadz yang baik dan juga multi talent. Beliau saya melihat selalu bisa dalam segala hal, dalam segala aspek. Beliau pakar dalam bidang ilmu. Beliau juga mampu menyikapi santri-santrinya di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagaimana ketika di dalam kelas beliau begitu disiplin dalam ilmu. Beliau itu orang yang dekat dengan santri gitu. Jadi ada santri yang mengeluhkan sesuatu atau bertanya sesuatu, tidak segan kepada beliau. Maksudnya karena beliau itu orangnya tidak pilih-pilih dalam bergaul atau bersosialisasi itu merata. Jadi santri pun ketika ingin mengeluhkan sesuatu atau bertanya sesuatu itu ya relax aja gitu, bawa santai gitu. Dan beliau pun selalu mempunyai solusi terhadap apa yang kami keluhkan dan kesahkan. Itulah yang saya suka dari beliau. Setiap kali beliau ngajar, biasanya beliau tuh selalu bikin bagan, entah pelajaran apapun, apalagi terutama nahwu, selalu bikin bagan di papan tulis. Dan menurut saya karena dibikin bagan itu jadi mudah dipahami dan dihafal oleh santri. Momen yang saya ingat waktu itu Ustadz Alba ngebangunin saya, yang mana anak-anak udah bangun semua, udah bangun siap-siap untuk sholat. Saya sendiri belum bangun. Ya wayahna Ustadz Alba mukul saya, mukul kaki, kena kaki, pak, sakit banget. Ya di hati ada rasa kesel sedikit, tapi saya nyadar waktu itu saya salah. Momen yang paling saya sukai dan terkesan ketika saya bersama beliau, ketika kami sekelas mengadakan syukuran khataman kitab yang diajari oleh beliau, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ketika hendak ingin syukuran, beliaulah yang langsung turun tangan di dalam mengerjakan dan mempersiapkan syukuran. Beliau yang memulai untuk membuat bara api, beliau yang menyiapkan berbagai alat-alat, beliau sendiri, barang-barang beliau sendiri. Yang saya terkesan tuh sebegitunya beliau ingin membahagiakan hati kami, ingin buat kami bahagia, ingin membuat kami dan mengajarkan, dan di situ juga mengajarkan kepada kami bagaimana kedisiplinan, bagaimana kemandirian, agar dan bagaimana untuk bekerja sama. Dan di situ juga beliau mengajarkan kepada kami bagaimana menjadi kepribadian yang aktif, menjadi kepribadian yang mandiri, dan menjadi orang yang dapat bekerja sama dengan orang lain. Itu ketika kami main bola dan saya berbeda kubu dengan beliau gitu. Ya karena ketidaksengajaan saya membody beliau gitu. Ketika beliau membawa bola, saya membody beliau dan beliau terjatuh gitu, tangannya terkena luka. Lalu saya pun meminta maaf kepada beliau. Beliau mengatakan, wah nggak apa-apa, ini permainan saja. Nah, yang saya salut dari itu, beliau bisa saja memarahi saya atau membentak saya dengan mengatakan jangan main kasar. Tapi beliau hanya mengatakan, udah nggak apa-apa, ini hanya permainan. Nah itu yang saya, momen yang saya ingat ketika bersama beliau. Pernah dulu ketika saya masih duduk di kelas 4, saya dan 4 orang teman izin ke Ustadz Alba keluar. Nah, kata Ustadz Alba, kalian harus balik ke sini subuh. Mungkin karena perjalanan agak cukup jauh, saya pulang ke pondok sekitar jam 9. Jam 9 baru nyampe pondok. Di situ Ustadz Alba sangat marah karena kita juga belum menyampaikan alasan. Ustadz Alba marah sampai-sampai suara beliau serak. Saya agak sedikit
mungkin dalam hati, padahal cuma beberapa jam kok dimarahin sih. Tapi lama-kelamaan saya akhirnya berpikir, yang menjadi pembelajaran bagi saya, yang pertama, jangan menyepelekan janji. Yang kedua, jangan pernah merusak kepercayaan orang lain. Dan yang ketiga, hargai waktu. Ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan kepada beliau, kepada Ustadz Alba yang tercinta. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada beliau yang telah mengajarkan kami berbagai ilmu yang insya Allah semoga ilmu-ilmu yang beliau ajarkan bermanfaat bagi kami dan bagi saya. Yang kedua, permohonan maaf saya terhadap beliau. Ya, tidak jarang saya berbuat salah kepada beliau atau merepotkan beliau. Tidak jarang juga perilaku saya yang tidak mengenakkan hati beliau. Maka semua itu saya meminta maaf kepada beliau. Dengan segenap hati saya berharap pada beliau untuk memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Yang ketiga, pesan saya kepada beliau agar selalu mengingat kami dan senantiasa mendoakan kami. Semoga dengan asbab doa beliau kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi semua. Untuk Ustadz Alba, kita, terutama saya, sangat minta maaf jika selama ini mungkin selama 4 tahun, sekitar 4 tahunan saya bersama Ustadz Alba, mungkin saya selalu membuat salah, buat Ustadz Alba marah. Saya minta keridhaan, maafnya dari Ustadz. Saya juga sangat berterima kasih karena Ustadz nggak pernah mengeluh ketika mengajar saya, ketika memberikan nasihat. Meskipun kadang kita tuh kalau masuk kelas telat, tapi Ustadz nggak pernah putus asa untuk memberi nasihat kepada kami, mengajarkan kami, memberikan kami motivasi, sehingga semangat kami dalam belajar kembali tumbuh. Ustadz, maafkan kami. Kami banyak salah sama antum. Kami selalu menyusahkan antum. Kami selalu mengecewakan antum. Baik itu dari perkataan kami atau perilaku kami. Oleh karena itu, kami sangat mengharap pada antum untuk antum memaafkan kami semua. Pesan buat Ustadz Alba, Ustadz, jangan pernah antum lupakan kami semua dimanapun antum, dan kami selalu mengharapkan doa dari antum, doa yang terbaik. Pesan saya dan mewakili para teman-teman kepada guru kami Murabbi Rohina, mohon untuk memaafkan dan kami meminta ridhonya karena kami telah mengganggu waktu istirahat Ustadz. Ustadz selalu membangunkan kami di waktu subuh agar kami selalu tepat waktu di dalam ibadah. Dan mohon kami ingin meminta ridho kepada Ustadz karena meskipun kami mempunyai ilmu yang banyak, mempunyai ilmu, bahkan kami bisa mempunyai kepopuleran yang sangat luas, apabila tidak dibarengi dan disertai oleh ridho Ustadz, maka tidak ada apa-apanya kami. Tidak ada nilainya kami di dunia ini apabila tidak disertai dengan ridhomu ya Ustadz. Maka dari itu, saya pribadi dan segenap para santri ingin meminta maaf dan meminta ridho, meminta keikhlasan kepadamu. Karena tanpa ridhomu, karena tanpa ikhlasmu, karena tanpa kerelaanmu, kami tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena ridhomu juga, karena bimbinganmu juga, kami dapat menjalani kehidupan di dunia dan akhirat ini. Dan dengan jalan ridhomu, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridhoi terhadap kami
segenap para santri. Mungkin itu saja, terima kasih Ustadz. Dan yang sangat saya harapkan, saya minta doanya Ustadz untuk kesuksesan saya, terutama untuk kesuksesan kami di masa depan. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih Ustadz Alba atas apa-apa yang antum telah berikan kepada kami. Dan yang terakhir, yang selalu kami harapkan, we hope the blessing of Allah will always be with him